Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Desa Kreki atau yang mewakili, yang kami hormati Korwil Pendidikan Kecamatan Mutiariwis, yang kami hormati Kepala SD Negeri Kreki, yang kami hormati Wali Murid SD Negeri Kreki, singkatnya tamu undangan yang sama-sama kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya semata. Pada hari ini Kamis 14 Desember 2023 bertempat di SD Negeri Kreki, kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara gelar hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kelima dengan tema kewirausahaan, topik menanam tanaman sayuran. Sholawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahan kehadirat junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam. Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya serta mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, perkenalkanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan
Dilanjutkan dengan acara kedua, lantunan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sumbau Gemilang. Acara keempat, pembacaan doa. Acara kelima, sambutan-sambutan. Acara keenam, pemaparan tentang P5 semester ganjil tahun 2023-2024 SD Negeri Kritik. Acara ketujuh, pembacaan puisi bahasa Sumbawa oleh siswa SD Negeri Kritik. Acara terakhir adalah penutup. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar acara pada pagi hari ini diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka bersama dengan bacaan Ummul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Lisai Purnama Sabriani. Kepada Ananda Lisai Purnama Sabriani, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sumbau Gemilang yang akan dipimpin oleh Ibu Suhartini SPD. Hadirin dimohon berdiri.
Sumbawa gemilang, Sumbawa gemilang, berkeadaban. Marilah bersama membangun tekad pengabdian untuk Sumbawa gemilang, berkeadaban. Demi cita-cita utama sama, demi cita-cita utama sama, wujudnya kami semakin gemilang, kemudian meraih prestasi. Sujud syukur kita jadi pemenang, yang sejahtera dalam hidup ilahi. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa amat tangguh dan berbudaya. Marilah kobarkan semangat juang, singkirkan segala rintangan. Janganlah selalu Sumbawa gemilang, kemudian selalu dikenang. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Sumbawa aman tangguh dan berbudaya, Sumbawa gemilang dan berkeadaban. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang anugerah prawira kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama untuk membaca doa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sayyidil Anam wa lisa'iril ikhwanil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijaddina wa lijaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma ihfazna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah.
اللهم احفظنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا واهدنا وعافنا وارفعنا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تفتن علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامتهم في الدين وعافيتهم في الجسد وزيادتهم في العلم وبركتهم في الرزق وتوبتهم قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفع وزدنا علما بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا يا الله، فاستجب لنا يا الله، فاستجب لنا يا الله. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Hasbian Anugrah Prawira. Semoga doa yang dipimpin Ananda itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah presentasi proyek penguatan profil pelajaran Pancasila SD Negeri Keriki dengan tema kewirausahaan, topik menanam tanaman sayuran, oleh Ibu Rani Irawati SPD dan Ananda Arsy. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya izin menyampaikan tentang proyek P5 kita ya, yang kami ambil ya di tahun pelajaran 2023-2024 dengan tema kewirausahaan, di mana topiknya adalah menanam tanaman sayur. Adapun latar belakang kita memilih tema ini dengan topik menanam tanaman sayur, sekolah kita ya SD Negeri Kreke yang dengan lingkungannya cukup luas dan tanah yang subur membuat banyak sekali tanaman yang kita tanam tumbuh dengan baik. Untuk memanfaatkan lahan yang luas tersebut, kami menanamnya dengan berbagai jenis tanaman seperti jahe, lengkuas, kunyit, serai, temulawak, kencur, kelor, dan berbagai jenis tanaman bunga. Karena belum adanya tanaman sayur jenis lain selain kelor di SD Negeri Kreke, sehingga tumbuhlah keinginan kami untuk mencoba menanam jenis sayuran lain, ya seperti seledri, kangkung, dan sawi yang kami tanam di polybag. Selanjutnya, tanaman tersebut tidak hanya yang kita kenalkan kepada anak-anak proses menanamnya, tapi juga kita belajar mengolah sayuran tersebut bersama orang tua murid yang nanti ya bersama-sama di akhir kegiatan kita yang di dalam ruangan bersama-sama kita kunjungi stand-stand bazar mereka ya, untuk kita bisa melihat dan berbelanja Bapak Ibu ya nanti di standnya. Selanjutnya, untuk proyek kelima ini itu terbagi dalam 4 kegiatan. Yang pertama itu ada tahap pengenalan, kemudian kedua kontekstual, ketiga aksi, dan tahap yang terakhir itu tahap refleksi. Pada tahap pengenalan ini, anak-anak diajak untuk memahami apa itu
kewirausahaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman awal ya sebelum memulai proyek. Kemudian anak-anak ya kami ajak untuk mengetahui macam-macam usaha ya kewirausahaan dan macam-macam produk wirausaha tersebut. Kemudian di tahap kedua yaitu tahap kontekstual. Pada tahap kontekstual ini, anak-anak diajak fokus mengenal ayat dan bahan ya, serta mengenal produk makanan yang berbahan sayur, sayur seledri dan kangkung dan sawi yang pakai piring. Ya. Kemudian di tahap aksi, anak-anak diajak melakukan penyemaian dan penanaman sayur. Kegiatan selanjutnya, ya anak-anak kami ajak ya berkunjung ke kantin ataupun warung untuk mengetahui ketersediaan produk yang terdapat tambahan sayuran seledri, kangkung maupun sawi. Setelah itu anak-anak diajak mengolah data hasil kunjungan dan dari data tersebut anak-anak diajak untuk mencari ide pengolahan sayur menjadi produk yang diminati khususnya oleh kalangan anak-anak ya. Di tahap terakhir yaitu tahap refleksi itu sendiri, anak-anak akan mempresentasikan ide pengolahan dan hasil pengolahan sayur seledri, kangkung dan sawi di depan kepala sekolah, guru, orang tua, teman ataupun warga sekolah. Ya hari ini ya ayah bunda ya bapak ibu tamu undangan ya kita gelar hari ini hasil karya kita. Adapun tujuan dari proyek ini melalui tema kewirausahaan dan mengacu kepada dimensi profil pelajar Pancasila, proyek ini seru menanam dan mengolah sayur ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa dalam menemukan ide pengolahan sayur menjadi salah satu produk makanan yang diminati khususnya untuk anak-anak. Kemudian kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman dan minat siswa terhadap kegiatan wirausaha yang ada di lingkungannya sehingga dapat memunculkan jiwa kewirausahaan di kemudian hari. Kemudian yang terakhir ya kegiatan proyek ini juga dilakukan secara berkelompok dengan harapan menumbuhkan kebiasaan kerjasama atau berkolaborasi dengan temannya atau dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari demi tercapainya tujuan bersama, serta menumbuhkan sikap mandiri dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab yang diberikan. Adapun dimensi yang muncul pada proyek P5 ini Bapak Ibu ya, dengan tema kewirausahaan yaitu dimensi bergotong royong dan mandiri. Baik, untuk proses menanam sayur di polybag. Nah, dalam hal ini Ananda Arsi ya, siswa kami akan menyampaikan ya bagaimana sih proses menanam sayur ini dari awal hingga mereka memanen. Ya, kepada Ananda Arsi disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arsi Putri Sabani. Saya dari kelas 5 akan menjelaskan tentang proses penanaman sayuran di polybag. Yang pertama kita lakukan adalah pemilihan benih dan penyemaian. Sebelum menanam di polybag, kita perlu memilih jenis benih terbaik yang akan digunakan. Benih ini dapat membelinya di toko pertanian. Selanjutnya dilakukan penyemaian, yaitu rendam benih selama 6-12 jam. Benih yang bagus akan tenggelam, sedangkan benih yang jelek akan mengapung. Cara menanam sayuran di polybag. Yang pertama, siapkan polybag berukuran 15 cm. Yang kedua, masukkan media tanam berupa tanah subur. Ibu bapak, sebelumnya kami membawa tanah subur dari rumah masing-masing. Yang ketiga, tempatkan hasil penyemaian
pertama, pastikan untuk mencabut benih sayur secara hati-hati dan jangan biarkan akarnya rusak. Yang keenam, buat lubang di polybag dengan menggunakan jari dan letakkan benih sayur ke dalamnya. Yang ketujuh, satu polybag dapat menampung 3-4 benih dengan lubang sendiri-sendiri. Yang kedelapan, jika sudah memindahkan semua benih, lakukan penyiraman setiap hari dan pemberian pupuk organik. Adapun juga perawatan yang kita lakukan, selain disiram dan diberi pupuk secara rutin, sayuran juga perlu dibersihkan dari hama yang mengganggu pertumbuhannya dengan cara mengganti tanaman yang sudah rusak dengan benih yang baru. Kita juga mengalami kesulitan saat menjalankan perawatan tersebut, yaitu saat selesai menanam, kita pun menaruhnya di belakang UKS dan kita tinggal pulang. Sebelum pulang, kita juga menyiramnya. Keesokan harinya kita datang sekolah, kita melihat sawi kita sudah botak dimakan ayam. Akhirnya kita menanam benih baru dan merawatnya sampai besar. Kita juga sudah memanen sawi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya demikian paparan kami ya tentang Perima, yaitu tema kewirausahaan dengan topik menanam tanaman sayur yang kita ambil atau kita pilih ya di tahun pelajaran ini di semester 1. Demikian Bapak Ibu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rani Irawati SPD dan Ananda Arsi Putri Sapana. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala SD Negeri Kerikil kepada Ibu Sri Hartati SPDSD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sanapian SPD, Bapak Pengawas Gugus 2 Kecamatan Teriwis, Bapak Haji Kaharudin SPD, yang terhormat Ibu Atun, yang saya hormati pengurus komite SD Negeri Kerikil, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu orang tua wali murid yang sudah meluangkan waktunya berkenan hadir di sela kesibukannya pada pagi hari ini, serta anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Juga yang paling tim saya yaitu Bapak Ibu Guru SD Negeri Kerikil yang sudah menyiapkan kegiatan ini hingga bisa terlaksana seperti yang kita saksikan pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita selalu kita panjatkan kehadirat Allah karena atas limpahan rahmatnya sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat menghadiri undangan kami, yaitu dalam kegiatan gelar hasil karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita pilih pada semester ini tema kewirausahaan
dengan judul menanam sayuran. Jadi untuk kelas 1, 2, 3, 1 fase kita memilih satu jenis tanaman yaitu seledri ya Bapak Ibu untuk kegiatan P5-nya. Sedangkan kelas 3, 4 kangkung dan kelas 5, 6 sawi. Jadi P5 yang kita laksanakan sudah dipresentasikan tadi oleh Ibu Guru perwakilan dari guru kelas 5 bahwa P5 itu ada 5 tahapan yang kita lakukan, yaitu pengenalan. Anak-anak dikenalkan dulu kepada apa yang akan dilakukan yang berkaitan dengan proyek yang kita pilih dan kita tentukan. Selanjutnya kegiatan kontekstual, menghubungkan kegiatan-kegiatan yang lakukan itu dengan keseharian kita peserta didik di lingkungan ini. Terus yang selanjutnya adalah aksi. Ya, aksi itu adalah kegiatan mereka melakukan serangkaian kegiatan tersebut, mulai dari menanam, merawat, memelihara tadi, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah refleksi tadi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan. Apa yang masih kurang, apa yang sudah bagus. Seperti tadi ada kejadian, dan ini benar-benar kejadian di kelas 5 ya, karena tanamannya disampaikan di belakang UKS, ruang UKS, ternyata setelah beberapa hari tanaman tersebut sudah hilang dimakan oleh ayam. Demikian juga dengan seledri. Cuman dulu kelas 1, 2 itu lebih tanggap memasukkan seledri yang masih kecil itu ke dalam gudang. Jadi aman untuk sementara sampai ayam-ayam yang sering berkeliaran di situ hilang. Jadi ada kendala. Jadi itu yang dimaksud bahwa dalam setiap usaha atau kegiatan yang kita laksanakan tidak semua harus berjalan dengan mulus. Tidak semua sesuai dengan yang kita rencanakan. Itulah proses yang kami ajarkan dalam kegiatan P5 ini. Bukan hasilnya, bukan sawinya yang tumbuh dengan subur, bukan. Itu adalah bonus ketika sawi tumbuh dengan subur, terawat sampai akhir, tidak ada kendala, maka itu adalah bonus bagi kita. Tapi proses itu yang paling penting yang kita ajarkan kepada peserta didik kita. Terutama 2 nilai yang tadi yang disebutkan oleh Bu Ira tadi itu, gotong royong dan mandiri. Jadi di situ terlihat anak-anak bagaimana bisa bekerja sama dengan baik dengan temannya, bagaimana mereka juga bisa bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi mereka bisa membedakan ini tugas pribadi, ini tugas bersama. Jadi itu yang diharapkan, yang kita harapkan dalam kegiatan proyek tersebut. Nah, hari inilah hari sukacita kami bersama anak-anak merayakan hasil kami selama 1 semester. Tadi di hadapan Bapak Ibu begitu mengapresiasi hasil peserta didik kami. Untuk itu kami ucapkan terima kasih juga atas kerjasamanya, karena tanpa kerjasama dengan orang tua maka semuanya tidak bisa kita lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih yang tidak terhingga atas kesempatannya. Permohonan maaf juga jika di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada penempatan penyambutan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf. Akhirnya saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala SD Negeri Kriki atas penjelasannya, sehingga kita bisa tahu penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SD Negeri Kriki. Acara selanjutnya adalah sambutan pengawas gugus 2 Kecamatan Utiriwis kepada Bapak Haji Kaharudin SPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat saya, anggota komite kabupaten, ya Bapak Sambian,
Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan segenap anggota komite beserta dengan anak-anak yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpah rahmatnya sehingga kita dapat hadir kepadanya. Sebenarnya Pak Kapolri yang hadir ini sama-sama Pak Kapolri ada rapat K3S di SD Jakarta. Selawat dan salam kita panjatkan ke junjungan kita akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas tunjuk beliau sehingga cahaya Islam dapat kita nikmati hingga saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin ini sudah 2 kali ya, sudah 3 kali ya. Yang kedua kali saya tidak hadir, yang pertama yang saya hadir. Tapi saya syukur alhamdulillah, yang pertama kali saya hadir kemarin banyak keterampilan yang dihasilkan oleh anak kita. Keterampilan menjahit, menyanjung, segala macam. Salah satu contoh saya dapat bawa pulang boleh untuk gantungan mobil hingga hari ini masih saya pakai. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu. Luar biasa kekompakan SDN Gereja bersama kepala sekolah, bersama komite. Sebenarnya hari ini sudah biasa dilaksanakan, cuma Bapak Ibu tinggal mengatur, mengarahkan momen yang sebenarnya. Sebenarnya seperti tanam sayur-sayuran itu sudah biasa dilaksanakan oleh anak kita biasanya. Magar tanam sayur tapi masih secara, makanya dengan adanya kelima ini secara beratur. Seperti contoh bagaimana anak kita menanam sayuran, sebab sayuran ini bukan untuk kita makan. Ya semula ke bismillah ke bisa mau ada berkah ditambah dalam tiap kita. Sebelum kita tanam, ya sholat duha dulu ke lupa. Semula anak bisa ku tanam letak itu semula ke bismillah, baru ada berkah apa yang kita pernah. Orang tua kita dulu mongka nih ke salawat ke bismillah dulu, orang tua kita dulu. Dan mongka selesai nih baru kakak 10 tahun 15 tahun belum berkah dengan baca salawat bismillah. Coba ketuan masih ada ya mongka tetap semula ke bismillah salawat, belum ada berkah kita kita. Selanjutnya saya tertarik apa yang dikatakan ada tadi, itu sawi sudah ditanam, Bambang datangnya gue botak katanya. Nah itu ya kita jadi antisipasi kita sebelum kita tanam apa yang kita jaga dulu. Seperti saya juga seperti biasa seperti dulu. Kalau sawi di atas saya kapan di sebelumnya, dia beli yang jaring kami berarti bungkus ke jaring, beli sudah bersama ayam. Ya Bapak Ibu ya, mana anak saya tadi kalau tanam lain kali ya usahakan ya bermarah pada ibu bapak itu dari semeter ke 2 meter ke berubah supaya jangan dimakan sama ayam. Yang saya saya bangga dengan orang tua semuanya kerjasamanya ini yang saya lebih bangga itu. Kerjasamanya yang bersama kepala sekolah, bersama ibu, bersama masyarakat dan lainnya. Itu yang saya lebih kurang yang dibanggakan. Ini kegiatan ini tolong dipertahankan. Persatuan kita itu yang
kalau kita tidak bersatu, tidak akan jadi sesuatu yang kita rencanakan. Sama saja di lingkungan sekolah ini. Kalau kepala sekolahnya acu tak acu, begitu juga laguannya. Mana yang kita inginkan tidak bisa, sebab tidak bisa dirangkul anak. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah apa yang kita rencanakan, apa yang kita rencanakan pasti akan berhasil. Ya mungkin itu hal-hal yang saya dapat sampaikan saat ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukan yang sangat positif dari Bapak pengawas kita, Bapak Haji Kaharudin SPD. Semoga apa masukan dari beliau akan berusaha kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah sambutan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa atau yang mewakili kepada Bapak Sanapia SPD. Kami silakan. Saya sedikit pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina Wilayah Kecamatan Punter Iwes pada gugus 2 yang pada tahun 2010 2011 juga saya pernah menjadi pengawas pimpinan di wilayah sini. Yang saya hormati Ketua Komite, yang saya hormati Ibu Kepala SDM Keriki, yang saya hormati dan sangat saya banggakan sebagai ujung tombak untuk membentuk karakter manusia anak bangsa yang berada wilayah sini, yaitu Bapak dan Ibu guru yang saya sangat hormati dan sangat saya banggakan, bapak-bapak dan ibu-ibu selaku orang tua murid yang alhamdulillah nanti ke depannya akan ikut membanggakan diri anak, yang nanti kebanggaan itu akan tercipta kepada diri ibu dan bapak kalau anak kita bangga dalam konteks yang positif. Baik, saya mungkin tidak terlalu banyak menyampaikan karena apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu tadi sudah sangat luar biasa. Namun saya mengambil konteks arah. Yang pertama, mohon kepada Bapak-Bapak dan Ibu satu orang tua, dukung sekolah dalam rangka kita mendidik anak. Itu yang pertama, Bu. Mohon ini menjadi acuan dalam hidup kita sehingga kita bisa berbangga terhadap anak kita. Yang pertama, mohon bantu Bapak dan Ibu guru yang berada di sekolah ini untuk sama-sama kita mendidik anak. Karena sekarang guru kami pun dari Dewan Pendidikan tidak mengizinkan guru untuk memerintah anak, tetapi mendidik anak itu yang kami minta sekarang. Karena contoh perintah, halo sholat, itu sudah tidak bahasa. Oh, anak sudah masuk waktu tolong sholat, itu bahasa mendidik. Tapi kalau Bapak dan Ibu, Rasulullah mengharapkan, pecutlah anakmu kalau dia tidak mau diperintahkan untuk melakukan. Tetapi dengan hadirnya undang-undang baru, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak,
ada ancaman kok kita sekali dan tapi kelamin Pak Jando, tapi maaf nama saya keren ya, kelamin Pak Jando, dan tidak mau takut dengan dia. 3 anak saya selaki pernah aku semolang berang untuk suruh kelamin saya di perintahan Musmat Urip, tapi saya tidak membawa kepada sekolah. Alhamdulillah ketiga-tiganya sudah menjadi anak yang sukses. Saya tinggal menikmati ya hasilnya mereka kalau dia mau berikan saya. Cuma tinggal satu saya di SMP sekarang kelas 9. Kalau yang 3 alhamdulillah, yang nomor 3 itu di Malaysia sekarang sedang menempuh S2 dengan biaya penuh dari pemerintah. Kalau Pak Jando mungkin bisa biaya S2. Ya, itu cerita. Nah, mengambil dari gelar hasil karya, ingat, hasil karya itu sesuatu yang sangat berhasil buat, dan saya salut kepada semua bapak dan ibu guru karena hasil karya. Tetapi dari hasil karya ada yang perlu kita amati dari kalimat proyek pemuatan profil pelajar Pancasila, 5 sila tertera di dalamnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Lalu surah sembahyang, surah kuda balik tidak tercipta. Oleh karena bantu, karena persentase bapak dan ibu guru dengan bapak dan orang tua di rumah terlalu besar bapak dan ibu guru. Bukan, orang tuanya. Mohon dengan hormat bapak-bapak dan ibu kami sebagai Dewan Pendidikan, sudah beberapa kasus kami tangani sehubungan dengan perlindungan dan perlindungan anak. Tetapi di situ setelah kami coba masuk, ternyata terlalu banyak orang tua mengabaikan anaknya. Kabe mat bahasa Semawa kayak bunda, terlalu ya biar lalu anak ada HP kocek-kocek, tak HP kok. Kabe dari bapak-bapak dan ibu untuk keselamatan kita bersama. Kami bercerita kemungkinan ada suatu anak sia dia terkena, walaupun sia berada pangta, tapi perlakuan dilakukan penderali. Tapi untuk saya cerita karena baru-baru kemarin kita tangani hal semacam ini. Misal contoh, pangto menau. Apa sebab mungkin guru? Karena apa? Perlakuan yang sangat luar biasa jeleknya, yaitu mencuri di sekolah. Coba saya bayangkan, suruh cek pang sekolah untuk cek kapal. Begitu, tapi ada si salah. Lo suka benar baik begini. Dia mau coba nggak memukul, dipegang, bawa ke sekolah dengan apa yang sudah diambil, panggil orang tuanya. Bila perlu panggil babinsa yang ada di sekitar situ sebagai pembuktian kita nasihat kepada dia. Maaf Bu Kasih, itu salah satu strategi untuk memain lima. Yang tolong bapak dan ibu guru ya, anak-anakku yang hebat, halo, anak-anakku yang hebat di belakang, halo, mohon dengar ya, nggak boleh jadi orang yang tidak hebat, harus jadi orang yang hebat. Tolong bapak-bapak dan ibu, ya, ini tolong deh, tapi alhamdulillahnya gunungan masih ketiga. Tapi dapat kami selesai hanya permintaan dan akhir kami atasi sementara ke kantor. Kita sebagai manusia supaya apa? Kunci apa dari diri kita berdasarkan ambilan dari ini adalah satu dari karakternya dari 2 masalah tadi, yaitu gotong royong dan mandiri. Gotong royong kerjasama, itu ditanam kerjasama, nah disimpanan. Kau telepon, bahasanya Bismillah dan bapak-bapak ya, ibu-ibu, ini dulu bermadamat guru-guru pas sekolah. Guru kami saya hitung nih, dengan 7 jam 7.30, jam 12 anak sudah sampai rumah. Guru tidak boleh pulang, kami tetap memantau sampai jam 2 karena dia PNS. Terus udah ada guru manis lapor kami kami ada lemang karena kemarin saya sudah tangani satu guru yang malas dan saya tahan 1 tahun tunjangannya tidak dapat. Alhamdulillah.
siang behingong mungkin masyarakat. Kan si ibu ya, kalau enggak apa-apa dilapor. Karena itu menyangkut masalah negara memberikan gaji dengan besar dan tunjangan yang besar, bukan kecil tunjangan guru. Terus sudah satu. Laminkan serdiknya 1 kali gaji dapat luar biasa, minta 7 juta dapat jadi 6 juta. Ya, nah itu berkaitan dengan mandiri. Apa mandiri? Dia bisa disiplin dengan dirinya sendiri bahwa apa yang sudah ditanam benar suruh kembali itu kan biar biasanya isi aibong. Jadi begitu jamnya dia tahu kerjanya isi aibong. Alum nangkap buat saya waktu kodi tahun 70-an ya, saya tamat SMP 79 karena ada penambahan tahun saya kena di SMP. Maka kemarin kita reuni 79 dengan Pak Bupati KSP dan di sini tidak ada juga. Jadi oleh karena Bening Tulung bisa dukung sekolah. Komite siapa? Ibu? Siapa perwakilan komite? Ibu? Baik. Komite itu ada aturan yang mengatur di dalamnya, yaitu 075 tolong nanti, yaitu pada 2016 membantu sekolah apapun bentuknya. Sekolah mengusulkan nanti bantu. Nah, ada yang sekolah, ada yang lagi jaga. Ada yang nabahin di kelas sekolah, ini ada lagi. Itu baru kelas sekolah lagi. Bisa yang tetap kan sia sama 50.000 bayar. Bang kelas sekolah deh ya nih. Kenapa itu kelas sekolah nih? Itu kena dalam peraturan Ombudsman nomor 44, yaitu jadi berkaitan dengan kekerasan tadi ada dibentuk TPP berdasarkan Permen 46 tahun 2023. TPPK tadi tujuan adalah untuk membantu memfasilitasi proses, tetapi dari struktur yang sudah dibuat pas. Tapi saya mohon, satu, kerjasama dengan pemerintah desa. Yang kedua, kerjasama dengan Babinsa dan Babin Mas. Kedua-duanya itu Bunda, mohon ya, ajak kerjasama kepala desa, ajak kerjasama Babinsa dan Babin Mas. Salah saya dengan Bang ini, maaf. Polisi ke tentara ada pemilihannya sih ya. Ajak kerjasama. Ya. Jadi dalam hal apabila ada hal yang sifatnya ada perasaan saya terganggu, anak saya konsultasi maksimal kepada yang bersangkutan. Itu siapa koordinatornya di sini? Bunda. Ayo koordinator kapina. Pas sekolah. Oh, ada datang dia. Ada lagi rapat waktu itu saya di sini. Oh, yang tinggi besar itu? Guru olahraga itu? Oh iya. Jatah saya sih pindah sini. Dia di Brangkolong, belum saatnya pindah. Saya minta karena beliau minta dulu, alhamdulillah dapat ini. Sebenarnya S19 dimasukkan, tapi saya dapat ya. Nah, jadi dapat dia Pak Mahmud luar biasa. Cuman ada kemarin saya ngirim 4 orang, tapi dari desa Kamike yang berdomisili di SMP itu nggak ada saya dapat. Coba ada yang anaknya untuk 2 tahun ke depan nanti bisa hubungi saya. Seperti yang dari Pungkit. Sekarang dari Pungkit sudah jadi polisi 1, kemudian yang satunya jadi angkatan laut. Ya, nanti bisa hubungi saya untuk kita kembangkan menjadi seorang yang hebat, yaitu olahragawan. Ini sudah saya masuk 3 orang ini. Kalau sudah masuk 3 orang, biaya seluruhnya ditanggung oleh pemerintah, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sudah. Ya, ada 4, tapi kalau yang sayanya yang atletik, orang yang hebat lari. Nah, berkaitan dengan TPPK, mohon Bunda, ya, tadi saya mendengar sudah luar biasa bagus dengan anggotanya 6 orang tambah dengan kerjasama. Jangan dimasukkan sebagai anggota mereka. Desa nggak boleh, ya. Kemudian Babinsa, Babin Mas itu ajak kerjasama. Apabila ada permasalahan diskusikan. Itu tentang masalah perundukan yang itu. Dan kemarin sudah ada kena di Jawa Timur dan dipecat karena melakukan hal seperti itu. 2 dia kena
karena 150.000 dia terpecahkan jadi PNS, bukan dari kepala sekolah. Kalau pernah dari kepala sekolah, saya ke Basura, aku beli, itu dapat banda. Ya, tapi kalau dipecat dari PNS, nangis, dadar, dan oleh karena mohon bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ya, kemarin juga saya terima ada berita baru dalam proses saya. Seorang kepala sekolah yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak murid. Dan saya sudah panggil orang tuanya, saya ajak diskusi, tidak usah lapor. Kita kerjasama yang baik. Insya Allah anak menjadi hebat. Ya, tapi alhamdulillah anaknya sudah mau bersekolah, kemarin tidak mau bersekolah. Ya. Yang paling parah adalah pelecehan seksual. Itu PGRI tidak mau membantu hukum. Tidak mau, karena tidak bisa. Kalau untuk narkoba, ya, teroris sama pelecehan tidak boleh. PGRI membantu secara hukum. Maka orang yang semacam itu dilaknat bukan oleh manusia saja, oleh Yang Maha Kuasa pasti bisa. Ya, Haji baru sebenarnya itu karena ada kebetulan saya tahun 9 tahun waktu masih kerajaan Sumawa. Dan bagiannya ada penggawatian. Jadi oleh karena mohon bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu siap ketemu ke anak senil di penuh ke guru hanya 2 jam, 3 jam lah. Ya, budaya ya sekitar 3-4 jam lah. Karena apa? Karena kalau guru kelas bisa 5 jam. Tapi kalau kami di SMP tidak bisa, hanya sekedar ketemu, selesai mengajar seperti ibu ini, selesai sudah ketemu. Tapi untuk guru kelas, alhamdulillah bisa ketemu 5 jam. 24 kurang 5, sisa 19 jam ke siap kembali siap. Yang turun saya biarkan supaya dia menjadi orang hebat. Ya, saya contoh tanah bisa putih otak nih Bapak Ibu kalian hadiah dari Presiden berangkat ke anak karena anak saya berhasil. Bukan anak pribadi, itu ada orang lain yang saya pelihara seperti yang saya katakan tadi, yaitu ada anak dari Kabusi, bukan ini Marinti bagian alas ini, dia memecahkan rekor untuk lari 400 meter dalam. Besoknya saya terpanggil, alhamdulillah untuk berangkat ke sana. Coba bayangkan, dari anak orang saya ikut membantu membina. Apalagi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau anaknya sudah hebat nanti akan menjadi sesuatu yang hebat. Tolong bapak-bapak, selama kali guru ketakut dengan undang-undang perlindungan anak, jangan. Karena itu pun adalah untuk semua masyarakat Indonesia. Sila mau siap. Saya gengeng mau kuping anak, sembang anak saya mau lapor pasti senang kali. Karena saya pernah merasakan kemarin malam saya ketemu sama orangnya, yaitu namanya Sony. Kupil hina, bapak, lapor bapak, nah baru datang kembali coba kamu, datang kembali kamu, man bersahabat ya anak dulu lah minum cabut, terus semua. Nah itu contoh bahwa undang-undang perlindungan anak bukan kepada guru saja, tapi kepada semua masyarakat Indonesia yang melakukan kekerasan terhadap anak. Adik sate ini ada undang-undang perlindungan bapak, kalau perlindungan ibu ada boleh? Memang bapak kita enggak apa ya? Tapi kita tetap sabar karena bapak sebagai penanggung jawab di dalam rumah. Ya bunda ya, bantu guru yang ada di sini, kita setuju enggak? Alhamdulillah, insya Allah akan menjadi orang hebat. Mungkin kan semuanya tidak dapat saya sampaikan sehubungan dengan itu, tetapi apabila ada masalah saya harus sudah datang kepada saya pemberang gigi, satu sisi saya jadi ya, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, lamina dalbi semata-mata rahmat yang melindungi sama laku diri saya. Kemudian apabila kesalahan semata-mata itulah saya sebagai manusia yang sifatnya baik. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, sebenarnya kami anggota Dewan Pendidikan berjumlah 11 orang dan dilantik kemarin tanggal 1 Maret 2023. Ketuanya dulu ketua wartawan, sekretarisnya sekarang menjadi ketua wartawan. Kalau ada apa-apa saya bawa
dan masuk dalam surga. Insya Allah yang sisanya ada 5 orang dari doktor di UTS dan di UNSA sudah doktor. Yang sisanya itulah kami. Ada Ibu Nayeli, ada mungkin itu yang akan saya sampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sumbawa, Bapak Senavia, atas penjelasan atau informasi penting dari beliau, sehingga kita tahu bahwa orang tua tugasnya menjaga anak-anak di rumah, kemudian guru yang bertugas menjaga anak di sekolah, agar kelak anak kita menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua, lebih-lebih bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan puisi bahasa Sumbawa kepada Ananda Latifah Putrun Nada. Kami silakan. Tengah sedikit Ustaz. Tengah. Ya. Kita makan panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa, sanak suci, izinkan kami kaji baca puisi nakal sia senang bahasa Samawa. No mampu narkoba, buah karya Sri Hartati. Perasa diri melayang-layang awan, nikmat mamit yang pembaurannya, nyempung kiri, nyempung kanan. Pato-pato diri kantri, kesawer, keserat nangis, sakit luar biasa. Hati hancur, telas hancur, dunia ya perasa yang kiamat. Nan datang pansa. Nikmat nan sanarakan, tapi sakit seumir telasmu. Nom harap dapat prestasimu, apalagi harap tercapai cita-citamu. Narkobanan sengancir kelas, narkoba serusak cita-cita, narkoba berari senyummu, narkoba berari ceriamu, ya berari impimu, bahkan ya berari masa depanmu. Total narkobanan siom tanda penayang, tapi bibit racin narkobarana, jadi harus membeli no pelaku narkoba. Kami jangan bahasa Indonesia deh, katakan tidak pada narkoba. Tapi kami jangan bahasa kita tukure kere, say no to drug. Nah bapak, sanak laki, mak mau serada agamanya waduh. Bukti syukur tulaku Allah, bukti sayang tulaku jiwa, keragatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kepada Ananda Latifah Putrun Nada, kami sampaikan terima kasih. Halus kulit Bapak. Dan hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, dengan usainya pembacaan puisi, maka usailah acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mewakili keluarga besar SD Negeri Kriki memohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kekurangan selama acara berlangsung. Akhir kata,
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada kegiatan bazar yang akan dilaksanakan di lapangan SD Negeri Krikik. Kepada Bapak dan Ibu, silakan menikmati hidangan. Langsung ke meja. Benar sekali, satu polybagnya itu berharga 20.000 rupiah untuk seledrinya. Kalau untuk bunganya berapa? Untuk bunga nanti bisa dinegosiasi Bu Ayu. Nanti tergantung Bapak Ibu memilih yang mana nanti. Ini seledri ini bisa langsung. Grup Sarawak yang ke sini semua. Bisa dibawa Ibu Eli mungkin bisa bisa dibawa sebagian aplikasi berbahaya dan teknologi Google Kota edukasi dan protokol tetap aman. RC dan teman-teman siap. Ayo ke sini semua, San. Sini semua. Ke sini semua, sini semua. Betul, betul.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk penampilan dari siswa-siswi SD Krege. Demikianlah Bapak Ibu seluruh rangkaian kegiatan gelar hasil karya P5 di semester ini SDN Krege. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin menikmati, sepertinya di kelas 4 masih ada makanan yang dijual dan masih ada juga seledri dan bunga. Apabila ingin dibeli bisa dimulai ditawar. Terima kasih Bapak Ibu.